Milea, selamat datang di program kita yaitu Milea Talk bersama saya Masita Trisha Helena selama beberapa menit ke depan. Nah, di episode 8 kali ini kita akan membahas nih tema menarik yang pastinya bermanfaat untuk teman Milea semua, yaitu menjadi edukator dan content creator yang kreatif di era Society 5.0. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak sekali kegiatan yang mewajibkan para pendidik untuk semakin kreatif, khususnya dalam bidang content creator. Dan tentunya kita akan kupas secara tuntas bersama narasumber hebat kita kali ini. Tapi teman Milea jangan kemana-mana, karena untuk teman Milea semua yang punya kisah inspiratif dan juga menarik, bisa banget langsung DM ke Instagram kami @milealab, dan nantinya yang beruntung akan kami undang di episode selanjutnya. Nah, untuk itu langsung aja kita sudah kedatangan narasumber hebat, yakni Pak Abdur Rohim yang merupakan pendidik dari SMKN 53 Jakarta dan juga lulusan dari Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Matematika sekaligus koordinator dari Pendekar VR DKI Jakarta. Baik, tepuk tangan dulu yuk teman Milea semuanya. Ya, apa kabarnya nih Pak Abdur Rohim? Alhamdulillah baik Mbak Sita. Baik, kesibukannya apa nih Pak selain mengajar sekarang Pak? Alhamdulillah selain mengajar saya menjadi pelatih Math Club juga di salah satu SMP di Jakarta. Baik, keren banget teman Milea. Selain jadi pengajar, Pak Abdur Rohim juga benar-benar aktif di kegiatan di luar sekolah, namun juga tetap menggunakan sosial media ya Pak untuk Betul, menjadi content creator. Oke, Pak Abdur Rohim, sebelum kita memasuki pertanyaan pertama, kalau dari Pak Abdur Rohim ngelihat sosial media tuh seperti apa sih Pak saat ini? Baik, sosial media yang tergambar dari satu kata itu trending gitu. Wah, gimana tuh Pak? Ya, jadi trending yang dimaksud adalah apa yang terjadi saat ini tuh sangat masif dan sangat mudah diperoleh oleh khalayak umum gitu ya. Sehingga dengan sosial media yang kita punya saat ini itu mampu memberikan dalam segi macam dampaknya gitu ya, bisa positif dan juga negatif gitu, tergantung bagaimana yang penggunanya. Oke deh, pas banget sama tema kita hari ini, yang mana sebagai content creator dan juga tenaga pendidik, tentunya kita harus semakin kreatif ya Pak ya. Tapi kalau dari Pak Abdur sendiri, awal mulanya nih tertarik untuk membuat konten, khususnya dalam bidang edukasi. Baik. Kalau tidak salah saya ngelihat di YouTube Pak Abdur tuh benar-benar inovatif banget gitu ya, bisa membuat konten khususnya tentang pendidikan ataupun edukasi. Itu gimana Pak awal mulanya? Oke, baik. Awal mulanya saya sebetulnya nggak kepikiran sama sekali nih Mbak Sita jadi seorang content creator gitu Gimana ya. tuh Pak? Karena dimulai saat awal pandemi saya melihat pembelajaran itu menjadi sangat monoton seperti itu. Kemudian banyak juga siswa yang mengeluh tidak mengerti materi, kemudian hanya diberikan hanya sebagai modul dan juga PPT. Nah, kemudian dalam benak saya gitu terpikir gimana ya caranya memberikan pembelajaran yang interaktif dan juga bisa meningkatkan, karena saya guru matematika Mbak Sita, meningkatkan minat belajar matematika. Akhirnya saya melihat banyak webinar saat itu. Webinar, kemudian seminar-seminar yang sifatnya melatih guru untuk di era PJJ seperti itu. Akhirnya saat itu saya berpikir untuk membuat channel YouTube. Seperti itu Mbak Sita. Dan kepentingan adalah untuk kebutuhan pelayanan kepada peserta didik saat itu. Karena selain mendapatkan video yang bisa diputar kembali gitu ya, kemudian bisa memberikan penjelasan materi-materi yang diperlukan, karena ketika di LMS gitu atau hanya mengandalkan Google Classroom itu menurut saya tidak cukup. Akhirnya saya membuat satu video gitu tentang pembahasan soal, kemudian materi-materi yang berkaitan dengan matematika seperti itu. Akhirnya setelah itu banyak hal yang saya dapat antusias dari peserta didik. Nah, di situ akhirnya saya mulai konsisten atau rutin membuat video setiap harinya. Berarti bisa dikatakan antusiasnya benar-benar positif ya Pak ya? Betul. Nah, itu gimana tuh Pak mereka menyampaikan ke Bapak mengenai konten yang udah Bapak buat? Oke, jadi atau feedback ya bahasanya ya Mas Sita ya? Feedback dari para peserta. Oke, feedbacknya itu adalah ketika peserta didik mengatakan, oh ya Pak, tolong dong diseringin buat kontennya gitu, atau kayak videonya tolong Pak diperbanyak lagi gitu. Dan bahkan yang alhamdulillahnya videonya ini masuk ke bukan di SMK saya aja gitu ya, di SMK 53 ternyata view-nya itu adalah dari SMK se-Indonesia. Ada beberapa siswa di daerah lain, misalnya di Jawa Timur, itu mendapatkan kontak saya ketika saya memberikan di kolom deskripsi itu Mbak Sita. Wah,
jadi Iya. benar langsung dikontak sama yang nonton, Betul, Pak? iya saya juga agak amazed gitu kok sampai dikontak juga Iya. gitu, bahkan menanyakan lebih lanjut lagi materinya seperti apa. Kemudian dari situ saya tahu apa yang saya share di YouTube itu sangat bermanfaat ternyata gitu. Dan mungkin dalam segi penjelasan materi, saya coba lihat banyak video YouTube yang sejenis, tapi saya buat diferensiasi yang berbeda gitu. Apa yang berbeda dari video saya dengan yang lain seperti itu. Mungkin boleh kasih tahu nih Pak, Hmm. tipsnya apa nih Pak yang bisa bikin orang-orang tuh tertarik nonton konten Bapak, khususnya para siswa ya. Dan ini Oke. kan matematika Betul. yang belum tentu semuanya tertarik juga untuk Iya. nonton. Nah, gimana nih Pak? Oke, baik. Jadi kalau dari yang saya sudah lakukan gitu ya, tadi betul yang tadi Mbak Sita ya, bias sosial media gitu. Iya. Nah itu toolsnya atau alat atau senjata tempurnya kita untuk menjadikan yang trending itu menjadi pembahasan di mata pelajaran matematika saat itu. Jadi ketika trending yang sedang terjadi di saat ini itu mampu menyerap daya tarik siswa, Mbak Sita. Misalnya apa yang sedang happening saat itu, kemudian kita jadikan sebagai konten gitu. Misal saat itu waktu itu pernah tuh di Among Us kayak gitu ya. Nah itu saya saat itu bikin konten template Among Us, kemudian cara mainnya sama gitu ya. Siapa yang menjadi dalangnya dan sebagainya itu saya jadikan di YouTube juga saat itu. Nah akhirnya ketika itu kita capai secara engagement-nya siswa, itu mampu menjadi daya tarik generasi milenial atau Z saat ini ya, karena mereka sangat ingin melihat apa yang sedang terjadi, yang sedang sangat trending seperti itu. Oke. Berarti kita menyesuaikan dengan sosial media yang sedang trending itu ya Pak? Betul, ya. ya. Tapi ada nggak sih Pak tahapan-tahapan yang udah Bapak rencanakan nih? Misalnya saya mau buat konten tentang ini di bulan ini, ntar minggu depan berbeda. Ada nggak sih Pak kayak gitu? Oke, ada, betul. Apa tuh Pak contohnya? Contoh, Mungkin boleh ya. cerita ke teman Mila ya? Oke, baik. Jadi untuk membuat penjadwalan konten itu sangat penting ya, karena ketika kita menjadi katakanlah seorang konten kreator itu perlu optimasi apa saja yang akan kita buat selanjutnya. Nah, untuk yang saya sudah lakukan itu adalah ketika misalkan di minggu pertama saat itu upload gitu ya. Iya. Nah, kemudian kita konsisten gitu secara bertahap di YouTube yang saat itu, karena ketika audiens atau saat itu mungkin peserta didik ya, target audiens saya gitu. Jadi kita harus tahu target pasarnya dulu, kemudian kita tentukan tema-tema apa saja yang akan kita bawakan selanjutnya. Kalau saat itu saya mengagendakan hanya sebatas materi, Mbak Sita. Gitu. Jadi misalkan di video ini pembahasan, kemudian nanti pembahasan soal, pembahasan materi, kemudian apa tips and trick gitu dalam belajar matematika, sehingga ini menjadikan kombinasi yang tidak monoton seperti itu. Wah, keren banget nih emang narasumber hebat satu ini. Nah, tapi Pak, ada nggak sih rencana atau mungkin pernah nih Bapak kepikiran kayak pengen deh saya ngembangin konten saya di luar edukasi. Betul. Misalnya tentang a day in my life sebagai seorang guru atau konten lainnya. Gimana nih Pak? Wah, itu kepengen banget sih Mbak Sita. Nah, Saat ada itu, kepikiran nggak Pak pengen buat apa? Saya kepikiran ini kan selain konten edukasi Mbak Sita ya, yang ya saya sebagai seorang guru tidak terlepas dari konten-konten soal-soal terus gitu ya. Saya juga ingin memberikan konten inspirasi. Wah, contohnya misalnya konten podcast, kemudian bedah buku gitu ya. Kalau mungkin bolehlah kayak daily life seorang guru tuh gimana, apa yang dipersiapkan sebelum mengajar. Itu juga kepikiran, jadi kayak lebih ke tag video sendiri gitu ya. Nah, untuk bedah buku kenapa saya sangat ingin tertarik, karena selain kita bisa memberikan inspirasi kepada peserta didik, kemudian audiens banyak, untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa gitu Mbak Sita. Sehingga ketika yang dibawakan sebagai seorang guru, kemudian mempunyai kontennya adalah bedah buku, kemudian tadi memberikan cerita-cerita inspirasi, ini mampu memberikan efek atau dampak positif pada peserta didik. Oke, siap, kita tunggu nih Pak konten-konten selanjutnya. Iya, Mbak Sita. Nah, tapi Bapak ada lagi nggak sih kayak misalnya nih saran dari peserta didik? Tadi kan sempat dapat feedback. Ada nggak sih dari mereka komentar kayak, Pak saya pengen deh materi ini Bapak bawain, atau request gitu dari mereka? Oh, ada itu Mbak Sita. Apa tuh Pak? Tentang apa? Tentang materi yang sulit, biasanya OSN kayak gitu ya. Jadi Pak tolong dong bawakan materi sesuai dengan yang lagi trending juga gitu kan misalnya. Karena
ketika pembahasan soal yang dibawakan secara trending ini mampu memberikan visual yang membuat siswa itu mampu memahami materi kayak gitu. Misalkan request materi tentang peluang, cuma nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Wah, Misalkan kayak contohnya peluang, apa nih, Pak? ya kayak contohnya. Boleh. Contohnya gini, gimana kita tahu peluang negara Perancis menang juara Piala Dunia misalnya. Gimana tuh? Oke, jadi kita Langsung jelasin nih. diajarin. Oke, jadi kalau kita memberikan pemahaman ke peserta didik itu biasanya yang paling mudah adalah dengan memberikan konsep konkret kepada Iya, siswa atau iya, kehidupan sehari-hari. betul. Nah, saat itu mungkin jika kita tahu peluang itu kan intervalnya antara 0 sampai 1 ya Mbak Sita ya. Jika 0 itu tidak terjadi, 1 itu terjadi. Nah, ketika misalkan di perempat final itu masing-masing negara punya skor peluang menang. Misalkan negara Prancis 0,7, negara Maroko 0,5 dan sebagainya. Nah, kita minta siswa untuk menghitung negara mana yang masuk ke final seperti itu. Nah, saat itu kan siswa jadi tertantang untuk mencoba dan ini kan kaitannya sama Piala Dunia, siapa yang nggak suka Piala Dunia. Nah, Apalagi banyak banget yang betul. nonton ya. Ya, jadi bagaimana kita bisa membawakan konsep kehidupan sehari-hari gitu ya, kemudian menjawab dengan konteks yang ada gitu ya. Misalkan konteks apa? Personal itu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, atau saintifik dengan konsep ilmiah gitu. Misalkan gimana caranya satu teko misalkan buat es campur gitu, kita punya 5 gelas, ini cukup gitu. Nah, butuh berapa butuh liter berapa air, kemudian berapa buahnya, kemudian berapa sirupnya gitu ya. Nah, itu masuk ke pembahasan matematika gitu Mbak Sita. Jadi ini benar-benar keren ya, karena bisa diadaptasi dari kehidupan sehari-hari. Jadi untuk yang nonton siswa pun pasti nggak bosan ya Pak ya? Betul. Oke, tapi kalau dari Pak Abdur sendiri, gimana sih cara untuk bisa nge-manage waktu nih Pak? Karena kan kita tahu sendiri ya, sebagai tenaga pendidik pasti banyak banget kesibukannya di sekolah, ataupun tadi Bapak juga sebagai pelatih ya Pak ya? Betul. Di salah satu klub khususnya matematika. Tapi untuk membuat konten bagaimana Pak? Membagi waktunya. Belum lagi ngeditnya, belum lagi uploadnya. Nah itu gimana tuh Pak? Oke, baik. Ini saya masuk ke konsep kita menjadi sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat ya Mbak Sita ya. Masya Allah. Ya, atau bahasa istilah sekarang long life education. Iya. Karena sebagai seorang guru gitu ya, itu tidak terlepas juga masih terus untuk belajar karena kan perkembangan saat ini terus berkembang. Untuk gimana nge-manage itu saat itu saya cuma terpikir gimana membuat jurnal setiap harinya. Misalkan dari jam sekian bangun pagi, misalnya jam 6 sampai jam 6.30 sarapan, kemudian itu kita tulis gitu ya. Kemudian kapan di jam berapa kita buat konten gitu ya. Kemudian di berapa lagi sehingga ketika kita memaintain jadwal kita setiap hari, kemudian memberikan atau di waktu-waktu tertentu kita brainstorming kalau saya. Misalkan ketika ingin membuat konten itu gimana cara nge-construct dulu nih ide-ide yang ada. Misalkan yang lagi trending apa, saya brainstorm dulu nih. Kemudian platformnya YouTube. Oke, misalnya kalau lagi naik apa TikTok gitu ya. Nah, itu saat itu cukup efektif. Kemudian istirahat yang cukup juga sih Mbak Sita karena kalau istilahnya ketika kampak itu terus ditebang pohon gitu ya terus menerus itu sebetulnya kurang efektif. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengasah kampak itu kemudian kembali lagi melanjutkan untuk memotong pohon itu. Wah, Masya Allah gitu. keren banget teman Melea. Istirahat juga penting ya. Oke, jangan lupa istirahat ya guys. Nah, berarti tadi setelah benar-benar ngebuat ibaratnya kayak rundown ya Pak atau to-do list di hari itu sangat berpengaruh ya Pak berarti dalam memanage waktu. Ya, kalau saya saat itu Mbak Sita. Oke. Nah, tapi kalau kita bisa rangkum juga nih Pak, dari konten yang udah Bapak buat, sebenarnya apa sih message atau pesan nih yang ingin Bapak sampaikan kepada para penonton atau kepada para subscribers Bapak? Oke, baik. Jadi harapan atau apa yang sudah saya share dan bagikan di media sosial itu bisa bermanfaat Mbak Sita bagi orang banyak. Kemudian yang kedua ini bisa menjadi amal jariah juga kan ya untuk kita ke depannya karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu bisa mendatangkan banyak manfaat. Kemudian yang ketiga untuk bisa menginspirasi banyak orang. Ketika kita memulai membuat konten gitu tidak perlu menjadi hebat untuk memulai tapi hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Waduh, Gitu. saya dapat quotes keren lagi nih. Jadi yang terpenting trial error itu pasti ada, kemudian berproses itu harus. Jadi ya kita mulai aja kemudian nikmati prosesnya gitu karena di setiap jeda proses itu ada banyak inspirasi yang kita dapatkan sehingga itu membuat kita sempurna nih. Atau bahasa Inggrisnya nih ya. Iya. Practice make perfect gitu ya. Aduh,
Betul banget. Jadi nggak apa-apa lah kita mencoba terus. Yang penting memang harus semangat ya Pak ya. Betul, yang penting semangat Mbak Sita. Tapi saya penasaran nih Pak, Bapak ketika pembuatan konten itu pernah ngerasa gagal nggak sih Pak? Atau kendalanya itu biasanya banyaknya tuh ada di mana? Pernah, itu ngerasa kayak sedih, kayak malas jadinya gitu ya. Iya. Kok saya sudah buat itu dari jam 10 malam sampai pagi gitu. Ini serius gitu Mbak Sita, pernah Pak? untuk tag video karena Iya. untuk tag video itu kan perlu nggak ada distraksi gitu ya, Iya. tidak ada distraksi. Kemudian ketika buat konten itu kan harus difikirkan juga ya. Kalau saya pribadi lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Betul. Kan ada juga yang membuat video yang penting banyak setiap hari, yang penting buat gitu ya. Tapi ternyata pesannya nggak ada ya Pak? Betul. Nah, saya lebih suka esensinya muncul di sana kayak gitu. Untuk kendalanya sih biasanya kalau lagi mau tag video itu banyak suara distraksi tuh Mbak Sita. Atau kemudian ketika sama tadi untuk memaintain waktu juga itu masih jadi hal yang menjadi kendala. Kapan harus membuat konten gitu, kemudian memenuhi pekerjaan sebagai seorang guru. Yang penting itu adalah kita mengefektifkan waktu bagaimana bekerja secara cerdas gitu ya. Kemudian kendala berikutnya adalah ketika konten saya dikritik oleh misalkan dari segi suaranya atau videonya yang terlalu berlebihan gitu ya. Nah, di situ saya jadikan sebagai motivasi untuk bisa lebih baik. Jadi kendala-kendala itu membuat saya untuk terus belajar, kemudian memberikan yang terbaik pada saat mengupload konten ulang. Sehingga konten-konten itu dengan sendirinya refresh, kemudian bisa lebih baik. Dan juga saya biasanya melihat konten-konten YouTube yang sebagai acuan gitu. Misalkan kalau di matematika siapa nih, Jerome Pauline gitu ya. Atau kalau di bidang lain-lainnya dalam segi visual, efek, kemudian suara, pencahayaan itu juga diperhatikan dalam pembuatan video seperti itu. Berarti ini juga salah satu tips and trick ya Pak ya? Betul. Buat misalnya teman-teman milea semua yang mau menjadi seorang content creator dan juga sebagai tenaga pendidik gitu, salah satunya bisa mengikuti tips yang sudah diberikan oleh Pak Abdur Rahim. Nah, tapi nih Pak, untuk sebagai penutup kegiatan hari ini, mungkin ada nggak sih Pak yang ingin disampaikan kepada teman milea atau bisa dikatakan closing statement dari Pak Abdur Rahim, bagaimana nih untuk bisa memulai dan juga percaya diri khususnya membuat konten dan juga mengenai edukasi, apalagi Bapak sebagai tenaga pendidik ya. Gitu, silakan. Oke, baik. Closing statement atau mungkin harapan saya gitu kepada pemirsa dan juga audiens, jangan takut untuk memulai gitu ya. Mulai saja dulu gitu ya, karena setiap kita memulai itu pasti selalu ada tantangan. Nah, ketika ada tantangan yang ada itu, kita coba pelan-pelan untuk dievaluasi, kemudian kita pelajari kembali, kita yang penting belajar gitu ya, karena di setiap belajar itu pasti selalu ada yang bisa kita raih gitu Mbak Sita. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu yuk teman-teman semuanya. Baik teman milea, wah hari ini kita benar-benar mendapatkan informasi yang sangat insightful dari narasumber hebat kita, Pak Abdur Rahim. Terima kasih banyak Pak Abdur Rahim sudah memberikan informasi dan tips and trick kepada teman milea semua, walaupun masih dalam keadaan puasa ya Pak ya. Wah betul, ini harus semangat ya, walaupun puasa ya. Oke teman milea, sayang banget karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri kegiatan hari ini. Tapi jangan lupa untuk teman milea semua yang punya kisah inspiratif, untuk bisa langsung DM ke Instagram kami @milealab dan nantinya yang beruntung bisa loh kita undang ke acara ataupun episode selanjutnya. Pak, kita punya tagline menarik nih Pak. Apa tuh? Jadi kalau misalnya nanti saya sebut Milea Talk, Bapak dan saya bisa bareng-bareng ngucap upgrade bahagiamu. Oke, siap. Sudah siap? Oke, saya hitung. Milea Talk, upgrade bahagiamu.